butter cake versi ekonomis. Ini dijamin lembut sampai 1 minggu tanpa pengembang sama sekali. Aku bagikan tips dan triknya agar anti gagal. Aku siapkan bahan-bahan. Margarin ya 300 gram. Gula aku siapkan 200 gram. Aku blender gula pasir biasa. Kemudian susu bubuk 45 gram. Tepung terigu protein sedang 180 gram. Kemudian garam 4 gram. Susu kental manis 25 gram. Ini karena versi ekonomis, jadi aku tambahkan susu kental manis sebanyak 25 gram. Bagi yang nggak suka terlalu manis boleh kurangin. Kuning telur 10. Sedangkan di kelompok 2 aku udah siapin gula 100 gram, putih telur 10, jeruk 1 biji kecil sekitar 1 sendok makan. Pertama kita kocok dulu margarin sama gula. Kocok margarinnya dulu ya. Lalu tambahkan gula halus sebanyak 200 gram. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai creamy, sampai putih mengkilat halus banget seperti pembuatan buttercream. Sesekali ini kita dekatkan ya, supaya termixer semua, terkocok semua. Taruh ke tengah, tarik ke tengah. Kemudian tambahkan susu kental manis 25 gram. Kita mixer lagi sampai creamy. Selanjutnya, aku masukkan kuning telur satu persatu. Pada saat ini, kita kocok aja kecepatan rendah saja teman-teman. Nggak perlu kecepatan tinggi ya. Masukkannya satu persatu seperti ini. Setelah tercampur rata, tambahkan sampai kuning telur habis. Selanjutnya, aku masukkan sedikit vanili jadul ya. Garam, mixer lagi. Vanilinya ini adalah vanili cair model zaman dahulu ya, kapal layar. Mengingatkan aku pada masa-masa kecil, cake dulu dibikinin mak seperti ini pakai vanilinya. Kalian mau ganti juga boleh, nggak apa-apa, sesuai selera. Selanjutnya aku masukkan susu bubuk diayak saja beserta tepung terigu sebanyak 180 gram. Sedangkan susu bubuknya 45 gram. Jadi total 225 gram. Untuk versi lengkapnya, resep kalian lihat di kolom deskripsi ya. Ini aku aduk pakai spatula saja. Jika ingin kalian mixer boleh saja, tapi dengan kecepatan rendah saja dan sebentar aja sampai tercampur rata. Karena kalau dikocok kencang pada saat ini nanti udara yang sudah kita bentuk itu jadinya kempes dan hilang udaranya sehingga menjadi bantat dan kurang tinggi cake-nya nanti. Nah, aduk seperti ini aja. Kalau saya pakai spatula sampai tercampur rata, pelan-pelan saja ya teman-teman. Secara bertahap, jangan langsung memasukkan terigunya. Di sini kuncinya biar enggak bantat kue kita yang tanpa pengembang sama sekali. Tercampur rata, kita sisihkan, kemudian kita mengocok putih telur. Perhatikan tips-tips ngocok putih telur. Peralatan kita bersih semua wadahnya. Mixer juga harus kering, nggak boleh ada bekas-bekas minyak. Kita kecepatan rendah dulu. Tambahkan garam. Tambahkan gula sedikit-sedikit. Bertahap saja gulanya. Naikin speednya.
paling tinggi. Tambahkan jeruk. Nah, setelah itu kita tes ya. Nah, ini udah stipik ya teman-teman, sudah lurus jambulnya. Tandanya sudah stipik adonan kita. Nih. Ini sudah saatnya kita mencampur. Sudah kita panaskan oven ya sekitar dengan suhu 150 sampai dengan 160. Kemudian kita akan pancing dulu ya teman-teman. Ambil adonan ini sedikit ke sini. Selanjutnya kita masukkan adonan meringnya atau putih telur secara bertahap. Jangan langsung semua ya teman-teman. Aku bagi beberapa tahap. Mencampur adonan putih telur yang sudah kita pancing tadi, bagi beberapa tahap. Aduk saja perlahan seperti ini. Pastikan tidak ada lagi gelembung-gelembungnya. Jadi dia menyatu betul-betul, pecah semua. Dengan cara ini, dijamin nanti putih telurnya tidak mudah mencair, sehingga kue kalian akan mengembang sempurna, nggak bantat, dan tidak turun. Ini proses mencampurnya sengaja nggak aku percepat videonya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat aduknya perlahan seperti ini saja. Yang penting dia tercampur rata. Pastikan nggak ada yang mencair ya ini. Kalau ada yang mencair itu yang sering bikin bantat kuenya. Kuncinya di stipik itu aja sama dipancing tadi, jadi nggak akan meleleh. Asal setelah ini langsung dipanggang ya, nggak boleh menunggu ya. Bagian bawahnya dicek, jangan sampai ada yang mengendap atau ada bagian tidak tercampur rata. Pelan-pelan saja sambil cek bagian bawahnya. Ini nggak boleh terlalu diaduk ya teman-teman, kalau sudah terlalu diaduk nanti mencair. Ini kita siapkan loyang 24 yang sudah kita oles sama margarin ya. Sambil dicek nggak ada yang mengendap di bawah kan. Jangan lupa dihentak-hentakkan, ratakan sama spatula. Hentakan pelan beberapa kali. Ini siap kita open.
Oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 45 sampai dengan 50 menit. Sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Aku ovennya tangkring, jadi taruh di rak tengah ya. 15 menit pengopenan. Wow, ngembang banget ya. Ya, setelah 40 menit pengopenan, biasanya ini nggak merata. Jadi harus dibalik-balik. Nah, kelihatan kan? Ada yang sebelah sininya coklat, sebelah sananya enggak. Jadi ini kita bak putar loyangnya. Nah, hati-hati, tapi itu kelihatan kan masih oglek-oglek banget, menunjukkan masih basah banget. Putar loyangnya supaya dia matangnya merata. Tuh, tinggi banget kan, padahal pun tanpa pengembang. Kita intip dulu. Wow, sudah mulai coklatan. Atasnya masih ada bunyi busa, itu pertanda ini udah kering, atasnya belum. Tandanya belum matang sempurna. Kita tes tusuk ya. Udah. Yuk kita angkat. Bisa lihat kan, gembul banget. Awalnya itu loyang nggak penuh jadi setinggi ini. Nah teman-teman, ini tanda udah matang tuh, atasnya itu nggak ada bunyi busa kalau kita tekan. Ini aku balik supaya dia nggak kempes ya teman-teman. Aku biarkan beberapa saat, setelah agak dingin barulah aku copot dari loyang. Ini mudah banget ya karena aku pakai loyang premium ya. Kalau kalian pakai loyang biasa, pakai Carlo kalau mau lebih gampang, lebih cantik. Selamat mencoba, sampai ketemu next video.